damai na samurung sian saluhu naroha ima mangaramoti ate-ate doh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Berita nauli di pesta Natal di bagasan Sedarion di mana nenek sian buku ni Lukas bindu 2 memuka sian ayat sada masohok ma di ayat pitu songroma tersurat untuk kauma di bagasan rohamuna. Tubuh Tuhan Yesus jala tersunat. Dungi Roma ujui paretta sian Kesar Agustus ikon suratan nasa jolma di gonggoman. Pamilangan perjolo mai uju di gonggomi si Kerenius tamo Siria. Jadi borhak masa sude asa disurati ganuk tubona ni pinasana. Borhak manang si Joseph nang nasian Galilea, sian Nazaret, nakok tuluat Judea, tuhutan si Daud, namargoar Bethlehem, alasian peparan jala margani si Daud ibana. Pasuratton dirina rabdohot si Maria orwan nai, naung gabe-gabean. Jadi di sini nasida bok maari ni hanguluan ditubuhon ma anak buah bajuna di borhos ma dipiakon ma tu bagasan panggagatan alas wadong ingaran na asing di parmiaran nasida imasahakna tajaro mamarhite-hite ende. Selamat Natal ma di hita sudena. Boleh hati ma di Tuhan Allah bu hita muse pajupang di tengah-tengah ni huriat tagi kapia batamon mames tahun hari hadu tubuh ni Tuhan ta Yesus Kristus. Akka keluarga danak naung mangarato marsikola na makarejo do akka tondong naro sian puta pajupang hita di batamon lah mames tahun pesta hadu tubuh ni Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat datang ma di kota Batam. Jalanunga tapes tahun Natal Sedarion dohot ojahan nunga tubuh Yesus kelahiran Yesus ribuan tahun nasalpu nunga saut baga-baga niaka panurirang naik tubuh Mesias di hutani si Daud. Mesias nagabe si padua nagabe membuan hita tu hanguluan na manokto. Jadi di pesta Natal na parjoloon sudah mahita makalaston alanan tubuh Yesus di huta Bethlehem. Molo Bethlehem baik lehem rumah roti. Berarti di rumah itu ada tersedia makanan, minuman. Jadi baik lehem dihita mungkin secara rohani dang bekun lau hita tu Israel ames tahun di baik lehem tubuh Yesus. Alai baik lehem rumah kita. Rumah kita menjadi Bethlehem di mana Yesus lahir di kota Daud. Jadi kota kita menjadi Bethlehem tempat lahirnya Yesus. Jadi mau tapes tahu senari Yesus lahir dari nomor ningot hita kemborhat di Yerusalem mamereng di dia hadu tubuhan di Yesus. Alana mau lahir di Bethlehem ada dua tempat situs nanaing bulu sokta tempat kelahiran Yesus. Satu versi Protestan, satu versi Katolik. Molo versi Katolik ada gereja namanya gereja kelahiran Yesus.
Jadi di tengah-tengah nilanggata ini songonon ada si bintang Daud. Jadi kon masuk ke itu singa mereng, disinilah Yesus lahir. Itu dalam tradisi Katolik. Tapi dalam tradisi Protestan, mereka mengatakan Yesus lahir di kandang domba. Maka nanti kita akan masuk ke sebuah gua di mana ada di situ tempat kandang domba. Kandang domba yang dimaksud bukan seperti kandang domba yang dalam benak kita di timur ini, di Indonesia misalnya. Di pudini jauh, kotor, akabutta isiaka nabau, daw. Holo disan, barani binahan, begak bu. Adong ingan, palungan na peias. Amolo dihita sebenarnya nggak layak yang begaki. Disitulah versi Protestan kelahiran Yesus. Tetapi jangan membuat kita jadi berbeda iman. Kok bisa beda versi Katolik dan versi Protestan dalam tempat kelahiran Yesus? Memang begitu. Maka kita jangan lagi terfokus pada soal di mana, karena kita nggak tahu lagi di mana pastinya. Di mana lahirnya Yesus itu, di Yerusalem itu, kita tidak tahu karena sudah terjadi berkali-kali bahkan puluhan kali soal di mana situs itu. Tetapi yang jelas Kitab Suci mengatakan dia lahir di kota Daud, di Bethlehem. Maka kota Daud itu ialah sebuah tempat di mana Yesus bisa hadir bersama-sama untuk kita jadikan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka jadikanlah rumah kita Bethlehem, di mana Yesus dengan sederhana lahir, datang menjenguk kita, melihat kita, keluarga kita, untuk menyelamatkan kita sekeluarga, menyelamatkan kita satu kota Batu, menyelamatkan kita gerejanya, menyelamatkan dunia dengan segala isinya. Inilah kelahiran Yesus. Lalu pertanyaan kita, bagaimana sebenarnya kelahiran Yesus itu yang kita rayakan pada pesta Natal hari ini? Kelahiran Yesus itu datang dalam kesederhanaan. Di bagasan seret miroha, kesederhanaan berarti tidak dalam bayangan kita kelahiran Yesus disambut dengan pesta yang wow, yang hebat, tetapi sunyi sepi, ketiadaan kemewahan, tidak ada penginapan lagi. Bahkan yang diberikan ialah menurut catatan tradisi mereka tidak layak untuk seorang bayi lahir di sana. Tetapi kelahiran Yesus dalam kesederhanaan. Tetapi kita di zaman sekarang dalam rangka merayakan kelahiran Yesus yang sederhana itu, kita jauh dari sederhana. Pesta Natal kita rayakan dengan glamor, menghabiskan dana besar, lebih banyak pada kebutuhan jasmani kita, kebutuhan hiburan, sehingga fokus kita untuk merayakan Natal hilang. Natal itu Yesus datang memberi diri untuk halayak ramai. Tapi Natal sekarang mengumpul banyak uang untuk kita. Bahkan yang gagal fokus lagi sekarang, perayaan Natal dibubuhi dengan door prize. Sehingga orang tahan supaya tidak bubar umat ini, dibuatlah door prize. Sehingga kita hanya bertahan supaya kita dapat nomor undian. Jadi bukan lagi mendapat Yesus lahir di Bethlehem kita. Sudah menanti hadiah. Natal tanpa hadiah serasa tidak Natal. Itu pergeseran yang signifikan, lari. Maka nanti tanggal 29 hari Senin kita akan merayakan Natal Ekumene di Embung Putri depan Wali Kota Batam. Dari 200.000 orang Batak Kristen atau orang Kristen di Batam, diharapkan hadir 12.000 di sana. Hadirilah beramai-ramai. Ini undangan juga. Mari kita datang ke sana. Tapi di sana tidak ada door prize. Saya ulangi, di sana tidak ada door prize. Hadirlah dengan kesederhanaan kita menyambut Sang Raja
juru selamat kita. Kami kemarin diundang oleh panitia ke Osean di Batam Center. Lalu mereka berkata, Pak Pendeta, ini agak beda di Natal ini. Mengapa Pak Pendeta beda? Karena biasanya Natal supaya tahan semua umat sampai akhir dibuat door prize. Saya sebagai ketua panitia, kata Dr. Richard Pasaribu, tidak membuat supaya umat bertahan dengan iming-iming door prize. Saya mengundang umat yang percaya datang dengan iman fokus kepada juru selamat. Maka diubah paradigma. Selama ini kehadiran para hamba Tuhan, para jemaat di sana datang karena artis, karena goyangan sang artis. Bukan lagi goyangan firman yang mengubah hati kita, lahir di hati kita, mengubah paradigma kita, cara berpikir kita, menerima sang juru selamat. Maka dia berkata, daripada door prize, kami siapkan dana untuk memberi makan 12.000 orang. Kalau dulu Yesus memberi makan 5.000 orang, ini memberi makan 12.000 orang. Dana yang terkumpul untuk makan yang datang. Dan mohon doa katanya, supaya itu kan tempat terbuka, tidak ada tenda. Kalau datang hujan, bubar itu pesta. Maka kalau nanti pun kita berdoa, walaupun kita minta supaya jangan datang hujan, tidak apa-apa. Tapi kalaupun datang hujan, bawalah payung sebelum ke sana. Sehingga kalau nanti Natal datang hujan, kita sediakan payung. Hujan tidak bisa kita hentikan, tapi hujan kita bisa kontrol supaya jangan mengganggu kita merayakan Natal. Amin. Natu hari songonido tonga 5 rogan. Ada ngadong don naro marnatalon naro haku kan. Memang sepi. Tapi lama kelamaan sebelum ibadah datang, berdatangan umat percaya untuk merayakan malam Natal. Dan akhirnya ramai juga. Itu. Jadi jangan takut dengan hujan, tapi kendalikan hujan supaya hujan tidak menghantam kita merayakan Natal, menggagalkan kita merayakan Natal. Itu yang pertama. Natal dalam kesederhanaan. Dia datang memberi untuk dunia ini. GKPA Batam sudah merayakan Natal sebenarnya. Dengan peristiwa banjir bandang di Tapanuli Raya, di Aceh dan Sumatera Barat, GKPA telah memberi diri menolong mereka dengan kolekte yang kita kumpul, dengan dana yang diberikan oleh orang-orang percaya di GKPA Batam dan orang-orang simpatisan Batam. Kita sudah sumbang 35.967.000. Dan bersama Mang Tosoi juga telah mengirimkan popmi dan baju-baju layak pakai. Itu berarti Natal memberi diri menolong orang lain. Yesus memberi diri menyelamatkan dunia dan segala isinya. Jadi Natal dalam kesederhanaan itu memberi diri menolong orang lain. Jadi sebagai ayah tak usah heboh untuk mengasihi istri. Seorang istri pun tak usah heboh mengasihi suami. Tetapi datanglah dalam kesederhanaan menolong anggota keluarga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kelahiran itu menyampaikan kedamaian. Jadi Natal itu membawa damai sejahtera. Yesus bisa saja lahir di hotel, di penginapan yang mewah, di rumah sakit ibu anak yang mewah, di awal Gros, di rumah sakit penguasaan Batam, atau di Embung Fatimah bisa. Tapi dia terlahir di kandang domba. Bukan kandangnya yang menjadi fokus, tapi dia datang membawa damai, shalom. Kedatangannya membuat dunia memuji beria-ria. Hai dunia, gembiralah. Berarti kedatangan Yesus membuat dunia yang kacau balau jadi gembira. Itulah kelahiran Yesus. Jadi kalau datang Yesus dalam keluarga kita, gembiralah. Jangan sudah merayakan Natal, pulang dari Natal, berkelahi lagi. Wah, itu bukan Natal, tapi kekacau balauan. Jadi kalau kita merayakan Natal hari ini, pulanglah dengan damai sejahtera, bergembiralah.
Pilihlah di mana kita bergembira. Pak, hari ini kan hari Natal. Iya, makan McD dulu sekali. Oke, tidak apa-apa. Tapi kalau berkali-kali apa-apa. Kalau sekali-sekali tidak apa-apa. Ayo kita makan McD. Makan KFC boleh. Makan BPK apalagi itu. Tidak apa-apa lah. Tapi kalau berkali-kali, kolesterol juga, penyakitan, hancur juga dompet kita. Tetapi kelahiran Yesus itu harus membawa kedamaian. Suami istri damai, anak-anak damai, tetangga damai, gereja damai, dunia damai. Itulah kelahiran Yesus. Dia tidak membawa kekacauan. Biasanya kalau datang kita harus orang senang. Ala guar sipau jauh-jauhan. Itu kan. Ali halak Batak marga tiga war. Perjolo si Ramli, habisi Amanifide, habisi Opunisionin kan. Marga tiga war terakhir di Someradia. 5 war terakhir. Alani impet ke Saudi Someradian, jadikanlah nama kita nama yang membawa damai. Amin. Itulah nama. Jadi Yesus itu lahir membawa damai. Jadi kalau kita merayakan Natal, kita damai. Kalau pulang nanti dari gereja ini disalip orang motor kita, mobil kita, biarkan aja. Mungkin dia lebih cepat untuk merayakan Natal. Jangan kejar. Kita mobilnya Fortuner, dia misalnya Suzuki Katana. Wah, enak kali kau melewati. Lalu apa kau? Itu bukan merayakan Natal, itu cari gaduh. Bukan membawa damai. Tapi Natal itu membawa damai. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelahiran Yesus itu adalah anugerah terbesar. Anugerah terbesar artinya anugerah itu tidak hanya berhenti pada anugerah yang kita terima ribuan tahun yang lalu. Yesus sudah lahir 2025 tahun yang lalu di Bethlehem. Tapi apakah karya Yesus sudah berhenti? Tidak. Karyanya tak terbatas. Walau dia sekarang sudah di sorga dan belum turun ke bumi, tapi karyanya di dunia ini masih terus berjalan melalui orang percaya, melalui kita umat GKPA yang ada di Batam ini. Maka karya terbesar itu tidak berhenti melalui kita umat percaya. Karya Yesus telah berakhir di bumi ini sehingga dia naik ke surga, tapi karya Allah melalui kita belumlah berakhir. Maka Tuhan pakai kita menjadi karya terbesar. Tadi pagi saya katakan begini, Batam itu Provinsi Kepri nomor 3 penyumbang kemajuan ekonomi nasional setelah Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Maluku Utara dan Sulawesi Utara itu memajukan Indonesia karena ada tambang, sumber daya alam, sehingga mereka menyumbang perekonomian nasional yang nomor 1, nomor 2. Batam nomor 3. Padahal kalau dilihat dari sumber daya alam, tidak mungkin kita memberi kemajuan ekonomi di Indonesia. Lalu dari mana? Dari teknologi dan sumber daya manusia. Jadi Batam ini penyumbang kemajuan teknologi untuk Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk Batam. Dan termasuk kita warga jemaat GKPA yang bekerja di manufaktur, di pabrik, di perusahaan-perusahaan teknologi. Kita penyumbang teknologi untuk Indonesia. Yang kedua, Batam ini sumber daya manusia nomor 1 di Indonesia. Tepuk tangan juga. Maka Natal itu memberikan kualitas membawa semua harapan bangsa. Jika SDM-nya bagus, maka kita akan beroleh kedamaian, beroleh kemakmuran, beroleh kemajuan. Kalau sistem bagus, SDM tidak bagus, kolap juga. Atau misalnya SDM bagus, tapi sistem tidak bagus, itu juga tidak bagus. Atau sebaliknya, SDM tidak bagus, manajemen sistem bagus, itu juga tidak bagus. Maunya manajemen SDM sama-sama bagus, maka terjadi kemajuan. Itu yang kita lihat. Natal itu membawa anugerah yang tak terbatas. Kita mungkin mengatakan begini, aku tidak bisa merayakan Natal dengan baik tahun ini. Mengapa? Ya, omset saya turun, pekerjaan saya tidak naik karirnya, keluarga kami hancur, aku kehilangan bla 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 dan sebagainya, sehingga saya tidak bisa merayakan Natal dengan sukacita hari ini. Itu anugerah
yang kita tetapkan kepada anugerah masa lampau, sehingga kita berhenti pada anugerah masa lampau, sehingga kita tidak bisa meletakkan sukacita kita pada anugerah kini yang diberikan Tuhan untuk kita gunakan memuliakan Dia. Saya ambil contoh, sering lagu ini kita nyanyikan, Duk sonang rohaku, it is well. Ketika keluarga ini mau pulang ke Inggris, mereka sudah beli tiket suami istri dan harus menyeberang. Tetapi setiap pada waktu mau berangkat, sang suami sebagai direktur utama dari perusahaannya tidak bisa pulang, lalu harus pergi karena tiket sudah dibeli. Lalu pergilah anak istri. Di tengah laut kapal karam tenggelam. Sang suami berduka, kehilangan yang dikasihi, anak istri kehilangan. Lalu apakah dia berhenti pada anugerah masa lalu, mengabaikan anugerah tak terbatas masa kini, supaya dia bisa memuliakan Tuhan dengan anugerah baru? Maka dia tidak berhenti pada anugerah masa lalu, istri dan anak-anaknya. Lalu dia berkata, ya Tuhan, berikan aku anugerah tak terbatas itu, supaya aku memiliki anugerah baru untuk kugunakan memuliakan Tuhan. Sehingga dia bangkit dan dia berkata, it is well with my soul. Madabu rohaki, bahasa Quran. Sonang do rohaki. Relakan anugerah masa lalu, minta anugerah tak terbatas hari ini. Kita gunakan memuliakan Tuhan. Yesus Kristus telah lahir 2055 tahun yang lalu. Maka lahirkanlah kini Yesus di hati kita sebagai anugerah baru untuk memampukan kita melewati masa sulit, pergumulan hidup, kehilangan anugerah masa lalu, dan melahirkan anugerah masa kini, memuliakan Allah dalam anugerah yang tak terbatas. Itulah Natal. Jadi Natal tidak pernah berhenti pada satu anugerah, tapi Natal akan melahirkan anugerah-anugerah baru yang digunakan untuk memuliakan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi masa lalu, kebanggaan masa lalu, jangan panutan kita masa lalu, tapi panutan kita Kristus lahir hari ini, melahirkan anugerah tak terbatas. Lukas 2 ayat 11, kita baca dulu bersama-sama. Lukas 2 ayat 11. Kita baca, kalau sudah temu kita baca bersama. 3, 2, ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Kapan Yesus lahir? Masa? Kapan Yesus lahir? Besok? Tahun depan? Tahun 2021 yang lalu? Kapan Yesus lahir? Hari ini. Maka hari ini adalah anugerah Allah yang tak terbatas. Kita terima karya-karya baru yang terbesar. Jangan tumpangkan masa lalu sebagai harapan kita. Tumpangkan masa kini yang akan datang pada Yesus yang lahir. Itulah yang memberi kita semangat yang berapi-api merayakan Natal. Sehingga hari ini Yesus lahir di hatiku, di keluargaku, di gerejaku, di bumi ini. Untuk apa? Membawa keselamatan. Untuk apa? Membawa kedamaian. Untuk apa? Membawa anugerah yang tak terbatas. Sehingga kita merayakan Natal dengan kebahagiaan, sukacita besar. Dan hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Ini yang terakhir. Pada perayaan Natal ini anugerah yang terbesar ialah perjamuan kudus. Apa perjamuan kudus? Maknanya, perjamuan kudus ialah salah satu seremoni tertinggi dalam ibadah orang Kristen. Karena ada dua sakramen. Sakramen pertama baptisan, menerima orang terdaftar namanya dalam buku dan kitab kehidupan. Dan yang kedua perjamuan kudus, yaitu menghapus dosa-dosa kita. Jadi orang yang datang dalam perjamuan kudus ialah orang berdosa. Ayo dong di huta-hutaan, beta amang merlon nebedia, hamu nebedia ima amang tu siak kasih tuai merlon nebedia ini kan, mula hamiak ke perdosaon dak pola ini terbalik. Dokter datang bukan untuk orang yang sehat, dokter datang untuk orang yang sakit.
Yesus datang bukan untuk orang yang kudus, tapi Yesus datang untuk orang berdosa untuk diselamatkan. Maka kalau kita mengaku berdosa hari ini, datanglah kepada Yesus melalui perjamuan kudus, maka Tuhan akan mengangkat dosamu dan menjadikan engkau orang tahir, orang suci, dan kepada orang suci Dia akan memberikan anugerah yang terbesar. Maka jangan tolak perjamuan kudus. Dengan menolak perjamuan kudus, kita menolak Kristus lahir menebus dosa kita. Maka setiap orang layak menerima perjamuan kudus sebagai anugerah terbesar. Unang beta butatuh bedosa tei, tapi berikanlah dosamu kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Hai yang berbeban berat, datanglah kepadaku supaya aku memberi kelegaan kepadamu. Jangan balik, hai yang berbadan berat, bukan yang berbadan berat. Kalau itu nanti yang kurus-kurus nggak dapatan. Yang berbeban berat, hanya itu yang dibawa ke kita supaya Yesus memberi kelegaan. Pulang dari sini nanti agak melenggang-melenggong karena sudah orang kudus. Tapi jangan ulangi berdosa, itu persoalannya. Baru perjamuan kudus, menyalam yang musuhnya pun langsung lakak dia. Itu bukan perjamuan kudus itu. Perjamuan kudus ialah menyelesaikan dosa kita dengan sesama manusia, maka Tuhan akan menyelesaikan dosa kita di hadapannya sehingga kita kudus adanya. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti memahami firman-Nya kini sepanjang masa. Amin. Pinuji pina sangat maguarmu ale di bata alanung magabe jol maho laho manubus hami paluahun hami sen nasa dosa gawi badiahan direho kodo anakmu nasa sadai asa madua hami sian linggoman portibi na pamateho kami alai dileho ko Yesus tubuh di Bethlehem, tubuh di roha pikiran tenaga do di jabu nami do di keluarga nami laho paluaho kami roho di bagasan seke sederhanaan laho mangalehon dame laho mangalehon anugerah naso mar terbatas ali Tuhan pargugoy maham dina mestahon marningot arorom nagay bejol matutan on asa gabe daptan halwa kami dapotan dame na sumuru na satoy jakkonon nami maho saderion di roha nami di pangalaho di pagkatan nami odak niyon rodi sa liling nilileng na. Amen.